500, nggak apa-apa. Kemudian bersikap wasatiyah, tengah-tengah, kita adalah tengahan. Ada di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi itu singkatnya Islam berkemajuan. Kalau perempuan berkemajuan itu yang bagaimana? Di situ ada apa yang dimaksud dengan perempuan berkemajuan. Berkemajuan itu di situ adalah sosok perempuan yang memiliki alam pikiran dan tata laku yang mencerahkan, berlandaskan nilai-nilai Islam dan berorientasi pada kemaslahatan masa depan tanpa meninggalkan jati diri dan sebagai hamba Allah. Atau risalah RPB ya, kalau saya isikan nanti RPB Bu ya. Itu adalah merupakan salah satu keputusan Muktamar Aisyah di manapun di Surakarta kemarin ya, menghadapi masa depan. Karena kenapa risalah perempuan berkemajuan ini disosialisasikan, ditetapkan dan sebagainya. Jadi ini dengan biaya yang begitu banyak, puluhan miliar ya, namanya muktamar itu Bu ya, itu banyak biayanya. Nah kalau kita tidak memahami maka emang. Nah ini sebagai apa Bu? Sebelum kita masuk ke materi besar hubungan negara sama dengan itu memberikan arah ya, landasan ya Bu ya, bagi setiap insan perempuan, tidak hanya Aisyah tapi seluruh insan perempuan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan risalah perempuan berkemajuan ini, sehingga perempuan-perempuan Indonesia ini diharapkan, karena kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri, perlu bersama-sama. Nah intinya sehingga nanti kalau kita bersama-sama bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan persyarikatan kita ya, masyarakat Indonesia yang sebenar-benarnya ya. Jadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya. Kalau sudah seperti itu ya, peradaban maju. Jadi peradaban itu sebuah hasil dari kebudayaan ya. Jadi kalau kita mengukir ya, saya pernah itu ada problem masyarakat itu di kepolisian ya, anak-anak itu tawuran gitu ya. Kemudian kita ke kepolisian, apa yang disampaikan polisi benar Bu, kalau polisi itu memahat, tapi kalau guru seperti ibu ini ngelukis ya, memahat itu gimana Bu? Itu memahat seperti itu, oleh polisi memahat Bu, suruh gitu. Tapi kalau ibu-ibu sebagai guru, pertama anak-anak itu tugasnya adalah melukis, tidak memahat. Kalau ada ibu-ibu memahat, itu berarti merangkap. Jadi gini Bu, ada 4 konsep perempuan berkemajuan Bu tadi ya. Jadi konsepnya Islam berkemajuan itu adalah perempuan berkemajuan. 4 konsep. Tadi kalau Islam berkemajuan itu ya 4, konsepnya juga ada 4 ya Bu ya. Jadi Islam berkemajuan nomor 1, itu konsep perempuan berkemajuan. Kemudian yang kedua, gerakan berbasis komunitas. Jadi kita ini harus berbasis komunitas. Siapa komunitas apa saja? Ibu-ibu ada komunitas pengajian di Aisyah, itu komunitas. Kemudian membuat lagi komunitas apa ya, senam. Nah, di senam nanti ada macam-macam yang di situ kita diberikan kesempatan untuk berdakwah di situ. Tidak hanya sekedar grup senam ya di masjid ya. ASC ya, berbasis amal usaha. Berbasis amal usaha, berarti amal usaha kita itu apa saja? Kalau di persyarikatan kita ada rumah sakit, ada sekolah, mulai TK sampai perguruan tinggi, ya. Nah,
beberapa amal usaha termasuk panti asuhan, semua itu adalah amal usaha masjid, ini amal usaha. Nah, kemudian berwawasan kebangsaan, itu konsep, ya, konsep Islam berkemajuan. Kemudian ada 7 karakter perempuan berkemajuan. Ini nanti Bu jadi satu, maksudnya merupakan satu kesatuan antara karakter dan komitmen. Makanya ini tak ramu biar ibu-ibu nanti kalau ibu-ibu lihat sendiri ya Bu. Tadi kalau 7 karakter itu ada ya ada 7 karakter dan ada 10 komitmen. Itu biasanya atau kalimatnya itu hampir sama dan memang itu menjadi satu kesatuan di dalam pembahasan risalah perempuan berkemajuan. Itu Bu ya. Maka ibu semua, kalau 10 komitmen berkemajuan itu menyangkut dengan karakternya seperti yang saya sampaikan itu tadi, ya, yaitu perempuan yang religius, bermartabat, mulia, ya, kemudian dan juga maju di dalam kehidupannya berbasis iman dan takwa, taat beribadah, akhlakul karimah, berpikir tajdid, bersifat wasatiyah, amalia solihah, ya, dan sikap inklusif, terbuka. Jadi komitmen utamanya adalah mengembangkan dan mewujudkan kondisi masyarakat dan bangsa yang menjadi lebih unggul, berkemajuan di semua aspek kehidupan. Nah, sekarang ini, jadi urut-urutannya yang saya tampilkan ini tidak sama dengan apa yang sudah baku di situ. Saya ramu supaya nanti tidak persis seperti itu karena ini merupakan satu kesatuan yang bersinergi itu ya Bu. Nah, yang pertama komitmen penguatan tauhid dan ibadah mestinya adalah penguasaan iptek. Nanti itu berikutnya ya. Yang nomor 2 ya. Jadi ibu-ibu, kita sebagai perempuan jelas ini kita akan memurnikan akidah dari syirik dan mengistiqomahkan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada. Nah, di situ ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kemudian sudah tahu semua menjadikan tauhid sebagai basis moral dalam setiap tindakan sosial dan organisasi. Jadi ibu jangan ikut-ikutan syirik kecil maupun terutama yang besar. Dan ibu sudah banyak contoh dan ibu tahu semua mana yang itu syirik, khurafat, tahayul dan bid'ah. Itu semua sudah kita ketahui dari kajian-kajian kita oleh Ustadz dan Ustadzah kita. Kemudian yang kedua, mewajibkan diri, ya, mewajibkan diri untuk terus belajar. Jadi kan, kalau istilah sekolah kita dulu long life learning atau long life education, ya, demi kemaslahatan umat. Jadi ibu-ibu kesini ini dalam rangka mulai hari pertama sampai hari ke 10 ya nanti ya, itu dalam rangka kulaan. Jadi mana yang sudah disampaikan yang disampaikan oleh yang terdahulu sampai sekarang sampai tadi ke 10 itu dalam rangka kulaan. Untuk apa? Ya kita di keluarga kan punya anak, punya suami, punya saudara, punya cucu. Itu semua dalam rangka untuk mengimplementasikan bagaimana kita itu terus belajar, ya. Jadi termasuk aksinya literasi, kritis terhadap informasi dan terus mengupgrade skill digital. Jadi ibu minimal yang usia seperti saya ini kolonial ini ya. Usia kolonial begini nih, pokoknya yang penting bisa tonton sing biru, like Zoom itu ya Bu ya, ditonton sing biru. Karena kalau ditonton dulu, itu bisa minimal itu. Tadi aja kan iso aku, tanya anakku dan seterusnya ya. Pokoknya karek ngobrol di situ nanti munyer. Saya nggak bisa tanya Bu Fauzia,
Aku gak bisa buka ini kenapa? Sampai keliru kok. Soalnya dikenekno gitu ya. Jadi itu, makanya kita nggak apa-apa tanya. Jadi jangan kemudian isonya kayak TikTok kok, yang buka Zoom pengajian loh iso gitu ya. Tapi like TikTok iso bu, tapi like lihatnya nggak iso, jangan. Soalnya Zoom itu, nah Zoom itu nggak pati iso bu, tapi like buka apa ini tuh TikTok terus apa mana YouTube. Kemudian yang ketiga itu ada pada keteladanan dalam keluarga. Kalau komitmen ketiga itu penguatan keluarga sakinah ya. Nanti pelestarian lingkungan di belakang aja. Ya. Jadi kalau dalam surat Al-Rum itu kan begitu, dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Ayat dia anak musim azwajah. Biasanya itu di surat undangan manten itu kan ada. Jadi sakinah itu kan nggak bisa bu, kemudian tunggu yo sakinah mawadah warahmah jadi. Dan itu harus proses. Maka anak-anak kita juga kita beritahu, gak mau jadi manten ditungakno, malah mau jadi sakinah tidak, proses. Ya. Karena seperti kita dulu, bapak kita dulu, bahkan budi saya pernah cerita, gak pernah dinikahkan, ya toh? Aku sampai 4 bulan itu Nggak kenal, maksudnya nggak tahu suami saya itu siapa dulu. Maksudnya itu namanya itu nggak tahu. Cuma, loh kenapa bude? Pokoknya aku tiap hari itu dipukuli sama ibuku. Gitu. Lah dia apa? Aku tuh besok relokan, besok nggak masuk angin. Gitu. Iya bu. Lah tapi kenapa sampai kok bisa punya anak 4 itu? Gitu. Karena ya begitu. Karena dulu kan disuruh wedang, disuruh apa? Nyucikan baju. Dulu kan begitu. Nah kalau sekarang kan sudah beda, kan sudah perjanjian. Aku kok pokoknya nyapu sama si nyapu, oke gitu kan? Mbak lagi laundry. Nah ada sudah perubahan itu dan kita tidak boleh. Misalnya sekarang nggak kenal dengan suami, kalau anaknya dinikahkan dengan diam-diam, mesti harus ditanya. Terus kalau ini pokoknya mati, ada ini ada bapak. Terus manuto gini ya, anak-anak pedan, tambah Melayu. Terus kadung ditanggap no. Bandengan. Maka begitu juga. Jadi namanya sakinah itu harus diciptakan, diusahakan dan dilakukan dengan kerja keras. Tidak bisa kita ibu-ibu semua sudah mengalami bagaimana dengan misua masing-masing. Mesti ada, oh iya cirinya gini. Sudah dalam perjalanan akhirnya itu. Sampai Bu Desa itu bilang, wis tangan nduk pokoke ora iso umur swidak sing gak limo wis koyo kanca gitu. Akhirnya tak guyon suami saya, "Kanca." Coba tuh dipraktekno. Tanah kanca jadi kantor ini. Tanah kanca iya, mek kanca tak boleh gede. Oh, kata saya ngono. Coba ya. Makanya sakinah itu perlu itu. Jadi guyon seperti ini, maka dikasih uang berapa, tak kasih duit, toko dia beliin, nggak biasa kan kalau pegawai negeri kan saulan bisa, terus orang-orang tambah 500 kayak gitu, toko dia sampai oleh duit. Jangan khawatir, maka istri-istri harus kritis terhadap penghasilan suami. Kalau juga duit uang kayak waktu kan digobol banget. Ya, jadi membangun relasi apa yang kedua kesalingan itu loh antara suami istri dan mendidik anak dengan kasih sayang. Mendidik anak-anak dengan kasih sayang itu Bu tidak harus semuanya itu dituruti nyanyo. Ibu-ibu pernah ya dengar cerita orang sana loh Amerika ada Carrefour ini loh Bu. Namanya itu siapa sih? Diana siapa itu ya? Itu ibunya itu adalah orang artis terkenal, penari balet, dan ayahnya itu pemegang saham besar di Wall Street
yang dulu gedungnya ditabrak sama pesawat. Nggak tahu pesawatnya siapa itu kan. Mau kemarin uang beli. Ya, gitu ya. Ya, Julia siapa itu? Nah, itu punya anak namanya Julia, siapa sih lupa saya. Oh, Julia Natasha. Ya, Julia Natasha. Dia itu pokoknya misalnya begini. Kemarin itu loh, teman saya itu loh punya mobil Pajero. Besoknya itu di depan rumah sudah ada Pajero. Bu, kemarin itu Hermes itu loh jual tas itu bagus untuk remaja, harganya 2 miliar. Besoknya di meja tamu sudah ada, pokoknya semuanya dipenuhi sama orang tuanya. Karena sayangnya anak satu-satunya, yaitu Julia Natasha itu. Sampai remaja, dan dia diberikan sebuah pavilion sendiri di sebelah rumahnya yang megah itu. Jadi dia ya tidur sendiri. Kira-kira jam sekian Bu ya, jam 9 lebih 10 ya. Dia itu mestinya sudah sarapan, sudah bangun. Kok ayah ibu kok enggak? Dia kok enggak keluar-keluar? Ditelepon, dan coba saya pembantunya disuruh enggak, kamarnya terkunci dan bla sudah akhirnya singkat cerita didobrak pintu itu. Ternyata dia bunuh diri. Di sebelah itu ada tulisannya itu ini, Mama, Papa, saya bosan hidup loh ya. Karena sayangi. Tulisan itu. Maka kasih sayang kepada anak itu tidak harus Mama, Papa, karena itu. Lah, itulah ibu-ibu. Maka di sini suami dan mendidik anak dengan kasih sayang. Sekali-sekali memang harus diberi pekerjaan. Nyapu, orang-orang, pijet. Anak saya kan tuh jiwa kan spesialis pijet kalau nggak nyapu. Oh iya, nanti anak saya sudah ada di kamar kan semua punya spesialis. Oh Pak Enek nggak bisa berprestasi, kamu harus ya konsep jadi masjid. Ini masjid jadi nomor 5. Jadi yang nomor 6 itu lagi ngerapiin apa gitu. Nomor 3 nyuci baju. Nomor 1 itu juara sana semua adikmu itu kudu sinau nih beres. Nomor 2 terus. Nah ini ya enak udah anak itu harus dipijet ya enak saya ini. Nah, memang telas. Ya. Jadi tak balik-balik memang ya. Jadi komitmen itu kan rumah sakit. Tapi ini tadi sudah 3, 4 kemandirian ekonomi. Ya. Berjaya secara finansial untuk kemaslahatan keluarga dan umat. Landasannya ini Ibu ya. Lirijali nasib liman kasabu walin nisai nasib liman kasabu. Wes'alullahu min fadli. Jadi bagi laki-laki ada bagian dan bagi perempuan juga ada bagian. Tetapi mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Lanjutannya seperti itu di surat An-Nisa 32. Nah, di situ ibu-ibu, tolong ibu-ibu yang punya anak atau ibu-ibu yang di sini ibu-ibu muda. Sekarang banyak kasus Bu, perempuan itu lagi sudah mandiri, duitnya rodok lumayan akeh, itu mentengkelek. Aku gak dikoni sore. Iya, jadi beberapa tahun yang lalu itu teman saya satu kelas di UN itu jadi kepala dinas pendidikan di kabupaten. Ya Allah Pak Era, bendino ku 10, 7, 8, wah orang ngarepe lawakmu. Lapo? Mau izin mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Kira-kira wong yang mesti 1, dia sudah diangkat jadi PNS. Yang kedua P3K ya. Terus oleh insentif. Oleh insentif Pak Sira loh iya. Itu ada seperti itu. Sertifikasi. Maaf ya.
oleh sertifikasi. Terus ya Allah, dan itu nyata. Itu teman saya satu kelas Pak Edi, tapi itu kenyataannya. Ya, kemudian itu yang terjadi sehingga kalau di sini laki-laki itu ada bagian dari apa yang diusahakan, emang banyak sekarang akhirnya males. Loh, kenapa sih sampai kok mau? Iya lah, aku nggak tahu dibelanjani loh Bu. Loh, kok itu nggak boleh dibelanjani? Belanjani bujuku aku harus ganti pegawai negeri. Nanti saya ini sing bayar listrik, telepon, apa itu SPP anak itu aku, kontrakan aku, sampai sing untuk makan. Tapi mesti bagi toh. Iya kan sudah dibagi kalau suaminya sudah bayar SPP, listrik, telepon, bandung, kemudian sampai anak dan apa itu kontrakan omah, berarti kan sudah dipenuhi. Lah nanti makannya itu kamu, kita yang perempuan, kalau nggak terima jadi Allah kata kayak duit bu. Ya ini nggak betul. Itu ibu-ibu semua, maka kita didik diri kita untuk bisa menghargai diri kita sendiri, walaupun nanti mungkin jadi pengusaha, jadi apa, hargailah suami kita masing-masing, ya. Jadi betul itu ada kenyataan dan kita bersyukur walaupun suaminya itu medit, ya. Colok itu ya. Hanya mantu-mantu saya yang perempuan itu saya kumpulkan, yang laki-laki anak saya pokoknya bojomu medit, pokoknya kamu minta apa aja sesuai dengan kemampuan suami. Tapi suami cuma dicolok duit, tapi fee 10% ya aku. Katanya sama mantu saya, ya Allah, ternyata ini adalah mertua idaman. Curi duit itu pokoknya. Kamu curi 10% ya aku. Ya benar tadi dikasih susu SR 12. Kalau uangnya dibagi apa? Ya, jadi itu ajar itu mantu saya. Gitu. Ada tak mertua seperti saya? Nggak ada. Iya betul. Tanya sama istri-istrinya anak saya itu gitu. Nah, ini ibu karena apa? Istrinya sudah mengorbankan karirnya untuk suaminya. Karena dia sudah kerja di perusahaan ini terus, kamu tidak repot lah, kalau anakku tinggal, kayak bibimu itu sebulan anakku dituruti, bahaya barang ini, aku kayak gitu toh waktu hari raya. Hanya berikutnya 3 bulan kemudian telepon saya, aku tak berhenti ya, loh, ngapain kamu berhenti? Ya emang tak gitu, kamu sudah punya apa karir ini. Buat tentu saya tak jadi punya badan bu alhamdulillah gitu. Saya gitu kan. Jadi guru ada yang di perusahaan ada di pokoknya cukup untuk itu ya. Insya Allah pendidikan kamu pegang anak-anak itu juga. Nah itu pilihan. Jadi saya memang bangga juga punya menantu yang IRT. Tetapi kan dia ibu rumah tangga ya. Tapi dia harus belajar terus ya. Ini orang Aisyah gitu. Jadi misalnya di luar Jawa, golek orang TK, orang Paranono, mesti pengurusin di kono. Dan kamu berjuang di situ, insya Allah Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupanmu. Anakmu, keluargamu akan ditonton di usia Allah. Betul, di mana-mana ya harus seperti itu. Ibu-ibu, yang 5 adalah partisipasi dalam kehidupan publik. Nah, di sini yang ke-7 sebetulnya 10 komitmen itu. Ya. Jadi mengambil peran dalam posisi strategis di masyarakat maupun negara. Kita orang Aisyah seperti tadi, namanya komitmen itu kan seperti tanggung jawab ya. Jadi berjanji baik pada diri sendiri maupun kepada masyarakat atau organisasi. Jadi di dalam surat An-Nisa 32 Bapaknya, Pak dilihat ya nanti. Yang yastawi bukan duduk
Ya, ada yang orang yang berangkat berjihad dengan orang yang duduk-duduk tanpa ikut berperang. Perang kita itu sekarang adalah perang peradaban. Ya, pengaruh lingkungan begitu masih. Mesti orang yang ngejak, Bu ayo Bu, iki lo mau ke sana, misalnya dolen. Ibu-ibu sekarang yang pensiunan yang sudah itu kan kalau nggak ada komunitas Bu, mesti dolen. Ya, nolong gitu ya. Jadi uangnya itu dipakai untuk menyenangkan diri sendiri, nggak apa-apa itu sebetulnya 1 bulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, monggo, nggak apa-apa. Itu adalah dalam rangka healing, katanya begitu. Healingnya refreshing, ya. Nggak apa-apa itu dilakukan, tapi jangan semua anggaran duit itu dipakai untuk bersenang. Aku tak menyenangkan diri sendiri, biar nongol tahu tuh seneng gitu ya. Iya kan? Ya. Tapi kesenangan orang beda-beda. Kesenangan Ibu Aisyah adalah bagaimana menyenangkan orang lain. Ya. Jadi Khairunas atfa'uhum linnas. Jadi kita tuh sepertiga dulu kehidupan kita untuk keluarga, ya kan? Sepertiga untuk agama, sepertiga untuk masyarakat. Bisa kita seperti itu? Insya Allah bisa, karena kita sudah berkomitmen kepada RPB itu tadi. Nah, maka Ibu aktif di organisasi, di pemerintah, di PKK Ibu ya butuh aktif. Jadi pengurus ya di situ. Nanti Ibu akan Bu, sampai bisa Bu untuk bisa. Ibu kan sekarang mulaan itu aja diambil. Ciri-ciri Islam berkemajuan, cek maju Bu ya apa caranya gitu ya. Nah, itu Ibu menjelaskan aja 3 atau 4 walaupun nggak 10. Nah, maka bagaimana kok salate ya Bu ya, ayo awake dhewe diperbaiki. Wis mek ngono to, iman dan takwa itu. Kemudian ayo sing sering ke PKK. Ya. Di PKK, saya contohnya saya aktif di PKK, saya bisa disuruh kultum. Kemudian yang ketiga jadi tetangga itu sing nyanyo. Ya. Nyanyo itu maksudnya kalau punya apa-apa ya dibagi. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Tidak ngaji surat Al-Duha mau. Nah, kemudian yang keempat apa? Yang keempat, mari kita bersihkan lingkungan, ojo biasa nyampur di lebokno di got, kok mari no buntu. Loh, ibu termasuk sudah menyuarakan kebenaran. Kalau kita saya hidup di kampung Bu, senengannya tanggo bersih. Lek aku sih loh di kampung, tapi bersih. Oke. Masih wong tuwek. Kowe tuwek ojo ngajari nonton kowe iki. Sampe lak tuwek sih aku nom, padahal ada nom. Belum kan nom ta lho. Aku nom si aman tuwek kan kayak nom, padahal dia itu umurnya 50. Tapi nek aku ini model sat di lebokno di got. Ya plastik cilik-cilik ku lho, kan menyebabkan sumbatan. Terus ibu sekarang ayo kurangi plastik. Soalnya di perairan Pasifik itu, puter ya, di perairan Pasifik itu ikan itu terbawa dengan mikroplastik. Sangat ngerti aku mikroplastik itu, beras kok mikroplastik. Jadi sama makan iwak barakuda, makan iwak layur, itu semua itu terbawa mikroplastik. Sama makan plastik. Makanya saya ini nek nang pasar bawa anting, ojo tuh kresek. Jadi saya kalau beli berapa barang wis lebokno kene Mbak, lebokno kene, Mbak tak pilih di rumah. Itu mengurangi plastik. Kalau setiap ibu Aisyah ibu PKK gitu ya misalnya. Ibu Aisyah itu misalnya mengurangi itu, dan itu sak Malang itu punya gerakan itu berapa ton plastik yang meminimalisir di supaya kurang. Teman ngerti aku supaya kurang, ngerti aku tahu rono. Gimana? Itu ibu-ibu ya. Wes nek ngono tok 5 Bu, iku sampeyan wis maju dadi perempuan gitu wes. Terus meneh selakan maneh ana apa maneh. Makanya nyatet ini penting. Jadi saya tuh kalau mengajar saya misalnya dipikir aku tuh tidak HP Bu ya. Asal ceramah terawih HP Bu Taufik itu meneng wae kok tak kei. Akhirnya tak share gitu. Oh, tidak Bu Taufik mah utut nulis apa? Nulis materi itu tak singkat gitu. Ini contohnya jadi ada 3 paragraf itu aja wis di share nang grup wis jadi materi. Nah, itulah ibu semua. Sebenarnya ibu
amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak harus dari mubalek sing ngomong ya. Masih aku kampungan gini yo bisa ternyata ya. Nah, kemudian yang berikutnya sudah selesai. Oh ya, jadi kepemimpinan yang melayani. Jadi kalau jadi pemimpin itu jangan sok ngebos. Nah itu bisa biasanya saya suruh ngomong. Atau ambilkan, jadi modelnya perintah gitu loh Bu. Padahal kita itu kan dalam kepemimpinan Aisyah itu kan kolektif, kolegial. Jadi kalau ada apa-apa jadi putusin diri. Nah ini orang ini, orang si Mbak Siang ini. Bu, kamu mau Bu ini terus dulu nih. Oh iya aku nggak pindah seperti itu. Si Cine boleh aku, si Cine enggak. Ya seperti itu. Saya dimikir di sini, ayo kapan-kapan ketemu orang. Itu baru jadi keputusan. Terus melayani gitu loh. Jadi jangan kemudian katanya ditemoni mau uang elemen ngono. Aku saya kesel. Kalau saya menang, aku pijet apa di sini. Jadi tetapi misalnya di rumah, kalau kita kan di situ ada seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Jadi kalau di organisasi bahkan di rumah itu ada kolektif kolegial. Aku katanya ganti selambui diwarnai hijau, putih ngono Pak Pitar. Yo gak api ku wong kakate abang kok iku hijau misalnya. Iya tak? Misalnya wong misalnya boleh. Boleh bisa kayak gitu ngomong. Misalnya kan seperti itu, tapi kan api misalnya, loh Bu, itu kan perpaduan warna dengan catnya dinding. Jadi sampai itu jangan karena itu ya gak perlu kan 10 tahun yang lalu ini saya tas kok, gitu lah. Jadi ini soal oh ya wes aku kok api, gitu loh. Terus yang kedua alasan mana? Oh di Sumatera ya lain. Ya, jangan kayak ini. Ya seperti itu. Kadang-kadang kan kita itu begitu. Maka katanya suami, ternyata setan perempuan itu di sebelah saya. Oh ya, aku lek ngono saiki dadi malaikat wis tambah ono lek ngono. Mau dikasih 50 gak jadi mari kayak 100. Alhamdulillah ternyata istri saya mau jadi setengah malaikat. Nah, seperti itu. Nah, perempuan kan itu betul-betul setengah masjid aku ya. Sampai ya bocok aku pakai ibu aku. Ya, kemudian pelestarian lingkungan sudah saya sampaikan tadi ya Bu. Jadi menggalakkan program Green Asia, program Green Asia, minim sampah, hemat energi dan menanam pohon. Jadi misalnya kita punya ilmu yang bagus. Kalau kan apa godok daging, apa godok aja. Masak daging itu setengah jam, kemudian biarkan nanti berapa menit. Nanti kalau sudah hangat lagi itu sudah empuk, gitu ya. Kan menghemat energi. Itu ditular orang kocok-kocok itu di pedi, gitu ya. Ya, kemudian sisanya nasi di recijer itu kan garing-garing. Terus dikum, terus dikai bawang bombay, orang jadi pulih. Di PP. Nah saya pernah, ini lucu. Saya itu mau pengajian ya ini pas puasa. Ya aku PP itu ya ayah nabi omah sampai awal. Aku nang BP ini itu di asalan kan asalan. Di asalan dulu waktu ketuanya di masjid ya. Di asalan. Terus tak pikir segaring bu ya. Aku tuh ke omah. Atau apa kelali ngentas soalnya udah. Aku boleh. Oh gitu ya. Karena apa itu kan hasil karya saya Bu. Saya ganti cilik gitu loh Bu. Segorong ini Lalu kalau digoreng enak. Nah itu sore-sore aku jadinya. Karena kepingin hemat energi dan untuk hemat apa saja gitu loh. Sebuah dibahani belakang BPT zaman itu makanya apa caranya itu bermanfaat. Tak gawe itu mari subuh tak gawe berapa terus
ternyata udahnya maka ibu kita diminta wala tufsidu fil ardi ba'da islaha wa ma'ukhawfan wa tama'an inna rahmatullahi wa barakatuh. Jadi janganlah kamu berbuat kerusakan di rumah. Ya, yang jadi kalau kita buat kerusakan maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Kemudian literasi digital dan media. Bijak berselancar di dunia cyber dan memerangi hoax. Ibu-ibu kemarin itu waktu ada harlah NU ke 100. Ibu nek gak salah boleh sih komentar. Oleh Pak sholat ada di gereja mana? Loh, mana itu di parkir. Terus kalau sholat Idul Fitri di situ di gawe. Sing halamannya itu tidak di dalam gereja tapi di luar. Mari kalau nek wong sing gak ngerti itu tuh di apa itu ditumpangi omongan-omongan itu akhirnya jadi memecah belah kita. Ya, jadi anu dulu bagaimana posisinya. Ya, seperti itu ya. Seperti begini loh Bu. Fatwa MUI itu kan haram mengikuti mengucapkan Natal itu. Memang ada beberapa pendapat ya. Tadi MUI sudah menyampaikan Natal bersama orang itu kan nggak boleh. Nah, maka kita tidak perlu misalnya dengan rekan kita di NT, ya, kita tidak perlu di grup itu ngolokkan teman kita yang ke situ memberikan selamat dan sebagainya. Datangi orangnya, Bu, mohon maaf ya, menurut kami ini seperti ini, sehingga mohon kami diberikan pengertian bahwa kami tidak akan berkunjung, tidak akan mengucapkan ini karena memang aturan di agama kami seperti itu. Oh iya, matur nuwun. Itu Bu orangnya. Memang orangnya nggak paham. Pendeta pun kadang nggak paham. Jadi Pak tapi didatangi namanya pendeta Kamis itu. Mohon maaf Pak Pendeta, kami tidak berkunjung, tidak didatangi, tidak berkunjung. Maksudnya pada saat itu tidak ini bla-bla-bla. Mohon maaf karena ajaran agama kami melarang itu. Nah kami ini orang Islam kalau kemudian melanggar aturan itu ya sama dengan pendeta melanggar Injil, terus gimana? Mohon maaf, iya Pak Ketua, terima kasih sudah diberitahu. Begitu juga buka buka bersama, ya toh Pak, atau Pak Pendeta, buka itu ada doanya. Buka itu adalah ritual agama Islam, bukan bersatu. Jangan mengundang buka bersama, apalagi di gereja. Nah, maka kita datang oh iya gitu. Kalau mengundang makan malam habis raweh monggo di sini di rumah makan di mana itu apa itu Unikrep misalnya ya. Pilih. Nggak boleh. Jadi ini saya punya restoran namanya Unikrep. Undang aja ibu-ibu Aisyah BB ke sana, jangan kemudian diundang ke tempat kita. Kami undang ibu-ibu Aisyah Blending untuk makan malam habis tarawih di Unikrep. Berapa orang? 150. Begitu. Jadi kita komunikasikan kepada mereka yang memang tidak paham. Mau pakai Islam mulai kok nggak boleh loh. Ya memang itu aturan kok ya nggak boleh dengan masing-masing itu. Kemudian di media sosial itu kita harus sekarang sudah canggih namanya AI atau AI ya. Nah, kalau pernah ini Bu, saya ini kok punya ini yo. Ini bener aku. Coba didelok karena itu semua tidak waktu terus jalane wis ruwaming itu dijejerno, mereka jale wis menikah, wis ngene wis gandengan, kan gampang itu semua. Nah, itu semua sekarang kita sudah paham, makanya melek literasi itu menjadi penting. Kemudian yang ke-9 menentang segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Ya, jadi diskriminasi ini, jadi kalau kita membaca surat Al-Hujurat itu begini kan Bu, ya,
misalnya ya, apa hikmah dari surat Al-Hujurat itu? Ya. Jadi diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakan itu semua untuk berbangsa-bangsa, ya. Jadi bersuku-suku sehingga kamu saling mengenal. Misalnya Allah itu menciptakan perempuan itu rupanya sama saja, kan kayak bisa beda ada Ibu Era, Ibu Erna. Misalnya, ini Ibu Era, Ibu Erna sih, nah rupanya kodoi, walaupun ujungnya beda. Laki-laki semua sak dunia, ya Allah kira-kira, anak tak keturunan dan sebagainya. Nah, itu hikmahnya ada perbedaan, ada kulit hitam, kulit putih, ada ciri khas Asia Tenggara seperti kita. Ya. Maka misalnya saya dulu naik Pajero, pokoknya AL ini pokoknya 36 tahun jalan apa tenaga ini ya, mulai sana. Mulai semua aku setengah kabeh orang-orang Sampurna itu ya. Kalau metelu sih tak apa. Jadi kalau misalnya semuanya diciptakan sama, laki-laki tok, perempuan tok, atau dengan warna kulit yang sama, bahasanya sama, ya kita tidak saling mengenal. Itu hikmahnya surat Al-Hujurat, kita disuruh berpikir seumpama gue itu cirinya apa? Siji lemu, keloro, irungnya gak pati bangi misalnya ngono ya. Terus apa? Tinggi, akeh wong model kok ngono. Apa sih digawe padha? Maka kita berbangsa-bangsa ya untuk saling kalau enggak itu enggak kenal awake dhewe, Bu. Siapa itu? Gue lah, kok itu mana ya aku? Itu coba ibu bayangkan kira-kira ya Gusti Allah mu gawe wedok padha kabeh. Putih kabeh. Kalau sing coklat kalau sing ireng. Yo gak iso ibu beda. Makanya disitulah. Tetapi Allah sudah memberikan sebuah pernyataan bahwa dari semua perbedaan itu yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, di situ akhirnya kita tidak bisa milih kudu, milih kelambi, masih kudunya wapi, wayu, ya. Kemudian cemelorot misalnya, bring, itu belum tentu paling bertakwa. Ya. Tapi orang-orang yang memang yang paling dicintai adalah paling bertakwa. Walaupun kerudungnya ini usianya sudah 20 tahun. Aku sih kerudung 20 tahun. Kemudian yang terakhir Bu, persaudaraan universal. Ya, jadi menjalin kerjasama kemanusiaan tanpa sekat kemudian. Kalau kita bicara itu tadi Bu, tentang surat Al-Hujurat, itu kita kan pernah dengar cerita Nelson Mandela. Dari mana itu? Afrika Selatan. Itu dulu kecil kan dia termasuk penentang diskriminasi. Jadi sampai seperti itu di Afrika kok orang putih itu membedakan dengan itu. Dia masih kecil, SD, SMP itu dia masih masuk mall itu sangat galane dhewe bu wedok-wedok apa putih-putih dhewe yang hitam-hitam dhewe. Ya kan? Kemudian baju itu kalau sudah dipegang oleh kulit hitam, dia nggak akan beli oleh kulit putih. Padahal di mall ya. Ya itu kan terus apa kabeh. Nelson Mandela itu ngawur wis, apa dicekeli bla-bla-bla ditangkap polisi. Remaja dia begitu. Ya. Kemudian di kantor pos itu kan antri, kulit hitam, kulit putih. Dia terondel di kulit putih. Buyar kok kulit putih. Akhirnya kita maju kabeh. Ditangkap polisi mana, untuk penjara. Itu semua pekerjaan Nelson Mandela. Dia ibu berani ya sekarang menentang diskriminasi dengan cara seperti itu. Ada ini jalurnya apa itu? Jalurnya pejabat ini jalur itu. Kira-kira Pak Prabowo misalnya nang stadion itu nyerendel itu kira-kira tidak. Tapi itu memang simbol negara itu harus dilindungi, tidak semua itu. Toilet pun itu ya berbeda. Spesial apa kulit hitam, spesial kulit putih itu di sana dulu. Jadi setelah 8 berapa itu akhirnya Nelson Mandela kan setelah keluar dari penjara dia jadi presiden karena memang dia orang yang betul-betul
melakukan perlawanan terhadap diskriminasi itu, ya itu Nelson Mandela. Nah di Indonesia banyak juga, ya. Jadi kemanusiaan tanpa batas dan sekat primordial. Masih anak presiden yang nakal ya dihukum, ya anak Ibu Hera walaupun orang biasa ya tetap dihukum. Jadi anak Ibu Hera dihukum, anak presiden orang gak iso ta. Jadi begitu juga Ibu, karena kita sudah dipesan di situ adalah innamal mu'minina ikhwatun, ya. Jadi sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka kita semua adalah bersaudara dimanapun. Saya kira itu Ibu. Terima kasih, melompat-lompat mungkin, tapi sebagai penutup dilakukan perempuan bermaju ada perempuan yang selesai dengan dirinya, ya, sehingga ia punya energi lebih untuk menerang. Tapi Ibu energi selesai dengan dirinya. Ya, nggak selesai. Oh, makanya nanti aku aku disuruh jadi mubalik itu harus sempurna semua. Coba Nabi Nuh itu istrinya Pak Gelem, anaknya Pak Gelem, apa dikatakan berhasil? Tidak juga. Ya, Nabi Lot, ya, istrinya menentang, bahkan jadi pionir untuk hal-hal yang sifatnya maksiat seperti itu. Semuanya mesti punya tantangan. Apakah itu ujian anak, ujian suami, ujian tetangga. Kemarin saya ditanya, Bu, gimana ya waktu itu? Bu, gimana Bu Hera kalau ada tetangga yang cerimis, bagaimana menangani? Doa Pak Lito, cerimis ya oleh jawab. Tapi itu ada solusinya, Bu. Caranya begini, supaya kita turun, kita harus berkolaborasi dan berbagi. Fa'amma binikmati wanis. Lek bareng napasan turu tempe, ya. Lalu ngewu tempe. Ya. Mbak tak bayar no. Wis ngono, dhewe seneng to. Nah, cerimis nang ya. Ora tuku bayem. Ora tuku bayem. Aku sakjane nek butuh silek siji tak bayar no, siji dhewe aku. Bayuan getbar ya. Jadi sakjane bayar 3.000 bayar 2.500 lurus itu ya deh. Mosok ngekeki aku bedana 1.250 kan kowe gak pantes. Tapi karena bayar bedana mau. Akhirnya gak cerewet aku. Dia ketemu terima kasih ya, begitu. Ya, maka itu tuh caranya kalau punya celana yang cerimis. Pokoknya ketemu kayak apa ya, gitu. Kenapa sih kok kayak dok? Kesana aja yang aku kayak dulu gitu. Nah, seperti itu cara bagaimana kalau ada teman atau siapapun yang kayak orang lain di apa-apa yang kita punya. Ya. Terima kasih dulu semua. Di situ terakhir hidup bilang Muhammadiyah jangan mencari hidup. Sekarang dibalik. Ya. Jangan mencari ya. Hiduplah di Muhammadiyah dan hidupkanlah Muhammadiyah. Itu loh Bu. Jadi hidupkanlah. Jadi kalau kita menghidupi berarti bagaimana kita mensiarkan. Ibuku datang ke sini termasuk mensiarkan agama. Kan suruh bawa yang suruhku wa yusabit agda madu. Tolonglah agama Allah saya, kamu akan ditolong oleh Allah dan diteguhkan kedudukanmu. Jadi ibu-ibu harus yakin, ya, guru-guru TK yakin saya itu berjuang di TK di sekolah ini, insya Allah akan muncul keberkahan di kemudian hari. Saya punya teman di TK di Projen tuh ya, jadi dia tuh nangis, Bu aku kayak gak cukup gini Ustaz Bismillah ini. Terus kayak gak mungkin saya bisa menyalurkan saya. Dia anaknya 2 diterima di UIN itu di PC. Ya kan? Kemudian yang SMA itu diambil dibiayai orang lain. Sekarang ini anaknya sudah sarjana, padahal honornya 400.000 katanya. Padahal ditambah insentif loh. Insentif itu berapa? 600 ya? Ya 750. Dia katakan 700, saya 1 juta. Jadi jangan mengatakan bayaranku macam 400. Tapi bilang, karena kalau nggak mungkin nggak ajar di TK ini kemudian dapat insentif. Sama seperti Bu Hera, ngajar di TK, ya orang insentif. Makanya karena ngajar di situ, melekat juga di situ. Jadi kalau ditanya orang biar berkah, itu caranya seperti itu. Jadi disembunyikan. Apa usaha? Itu karena apa? Kami pernah audensi waktu zaman Pak Sutiaji ya.
ke Bu Sutiaji, Bu insentifnya itu enggak 1 juta. Ternyata setelah dihitung gak nuntut berat, PAD kita kan enggak terlalu banyak, itu dibagi banyak orang. Jadi kami juga mengusahakan, jadi itu usaha PP sampai daerah, Bu. Dan tidak semua daerah dapat, kabupaten itu loh, enggak gampang. Dan kalau saya juga enggak tahu apa mungkin dapat dari situ. Itulah yang harus kita syukuri, karena kita memang jadi niat itu semua adalah berjuang untuk agama. Allah akan memberikan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terima kasih tentunya Pak Dal yang pernah menjadi perempuan yang berkemajuan dengan ada di dalam Asia ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu tanya jawab.